Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AM Channel ya. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai sel volta atau sering juga disebut dengan sel galvani. Ini termasuk dengan materi elektrokimia gitu ya. Nah, di sini perlu diketahui kita akan mengulas kembali gitu ya. Tentunya kalian sudah mengetahui ya, sudah pernah dibahas oleh guru sebelumnya mengenai sel volta ini. Kita akan mengulas hal-hal yang penting ya. Kita mengulas kembali hal-hal yang penting dari sel volta ini. Nah, seperti yang kita ketahui, sel volta itu merupakan bagian dari bab elektrokimia. Elektro itu listrik dan kimia itu yang berkaitan dengan reaksi ya. Di sini apakah reaksi menghasilkan listrik atau listrik menghasilkan reaksi gitu. Nah, di sini sel volta merupakan salah satu bagian dari elektrokimia, di mana energi kimia yaitu dari suatu reaksi akan menghasilkan energi listrik. Nah, di sini dari pengertiannya saja ya, reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Jadi dari suatu reaksi menghasilkan energi listrik. Gitu. Nah, di sini juga ada rangkaian dari sel volta. Di sini ada beberapa alat, di mana yang pertama ada voltmeter, itu untuk mengukur listrik yang dihasilkan. Kemudian di sini ada elektroda ya, ada anode dan ada katode. Nah, di sini ada katoda itu di positif dan anoda itu di negatif. Maksudnya di sini terhubung ke dalam arus negatif ya dalam voltmeter tersebut, dan kemudian katoda itu terhubung dengan arus positif. Seperti itu. Dan di sini ada yang namanya jembatan garam gitu ya. Jembatan garam itu untuk menstabilkan ion-ion gitu ya, supaya tidak menumpuk di salah satu kompartemen saja gitu. Kompartemen itu wadah gitu ya, wadah di sini. Tidak bertumpuk di misalnya di wadah di anode saja atau di katode saja, tapi tersalurkan atau terdistribusikan ininya gitu ya, ion-ionnya gitu ya. Itu untuk menyeimbangkan ion-ion. Seperti itu. Dan di sini seperti yang pasti sudah dijelaskan bahwasanya elektroda yang terjadi oksidasi itu anoda, dan kemudian katoda itu berarti reduksi atau KRAO gitu ya. KRAO, katoda reduksi, anoda oksidasi. Kemudian ini KPAN ya, katoda positif, dan kemudian anoda negatif gitu ya. Itu singkatnya gitu ya, supaya kalian mudah menghafalnya. Seperti itu. Kemudian, nah di sini juga disebutkan ya, cara mengingat KPAN, katoda positif, anoda negatif. Kemudian KRAO, yang tadi saya buat sendiri, yaitu katoda reduksi, kemudian anoda oksidasi gitu ya. Seperti itu. Dan di sini perlu diketahui juga, nah ini reaksi suatu oksidasinya ya, di mana terjadi kenaikan Bloch. Seperti itu ya. Kenaikan Bloch dari Br- menjadi Br2 seperti itu. Dan kemudian ada reduksi, yaitu penurunan Bloch, di mana yang asalnya Blochnya 0 menjadi 1 seperti itu ya. Itu merupakan redox yang kemarin sudah kita bahas. Kemudian di sini ada potensial sel. Nah, potensial sel. Sini tentunya suatu reaksi mempunyai potensial selnya tersendiri gitu ya. Nah, di sini ada potensial sel sama dengan potensial reduksi ditambah potensial oksidasi. Di sini ada suatu deret ya, suatu tabel potensial reduksi standar gitu ya. Jadi di sini makin ke bawah itu semakin reduktor ya, semakin reduktor. Maksudnya berarti semakin ke bawah itu semakin mudah teroksidasi. Gitu ya. Reduktor semakin mudah teroksidasi pokoknya gitu ya. Kebalikannya kalau misalnya makin bawah makin oksidator, berarti dia semakin mudah teroksidasi. Seperti itu. Kemudian di sini ada, kalau misalnya tadi mah pusing ya, makin pusing gitu ya. Ininya berdasarkan, oh enggak, beda. Gini mah tabel reduksi standar berdasarkan setengah reaksi gitu ya. Ya reaksi-reaksi gitu ya. Dan di sini berdasarkan logam, keaktifan logam ya.
Nah, berdasarkan keaktifan logam atau reaktifnya suatu logam gitu ya, di sini maka diketahuilah suatu deret volta namanya ya. Dimana semakin ke kanan, nah ini nih, semakin ke kanan ini potensialnya itu semakin positif atau oksidator kuat ya. Sedangkan semakin ke kiri itu SL-nya semakin negatif atau karena logamnya semakin reaktif, kalau ke kanan itu semakin kurang reaktif gitu ya. Dan termasuk dengan reduktor kuat. Maksudnya apa? Nah, ke kanan sifat oksidator makin kuat. Nah, ke kanan ini semakin kuat dan maka dia akan lebih mudah tereduksi gitu ya. Semakin mudah tereduksi gitu ya. Dan kemudian di sini kalau semakin kiri itu sifatnya reduktor semakin kuat, maka dia akan mudah teroksidasi. Sama seperti yang tadi saya sebutkan di sini ya. Reduktor yang kuat, maka dia akan mudah teroksidasi gitu ya. Nah, di sini juga sama untuk deret volta. Seperti itu. Kemudian di sini untuk menghafalkan deret volta ya, untuk menghafalkan deret volta ini ada ya suatu trik gitu ya. Lihat kalau baginda Caesar nanti meninggoy alam mana zaman Firaun dan sebagainya gitu ya. Itu cara menghafalnya gitu ya. Jadi sama seperti tabel periodik unsur golongan A, 1A, 2A, 3A gitu kan. Sama aja gitu ya. Itu sebuah trik untuk memudahkan dalam menghafal. Seperti itu. Kemudian di sini ada yang namanya pengaplikasian sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sel volta dalam kehidupan sehari-hari dari mulai baterai kering gitu kan, kemudian sel aki dan ya sudah. Sel volta itu meliputi baterai kering dan sel aki, gitu ya. Tentunya itu hal-hal yang perlu digarisbawahi ya, hal-hal yang perlu digarisbawahi dari sel volta. Seperti itu. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan komentar di kolom komentar. Dan kalau misalnya ada koreksi, silahkan koreksi juga di kolom komentar ya. Like jika suka, jika tidak suka silahkan share. Barangkali ada yang suka. Dan jangan lupa subscribe videonya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.